Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin yu'izzu man yasha'u wa yudhillu man yasha' yu'ti wa yamna' wa yakhfadhu wa yarfa' la yus'alu 'amma yaf'al wa hum yus'alun ashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dengan sejujur-jujurnya takwa, dan janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd, ayuhal ikhwah, jamaah kaum muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Nur Salma yang semoga senantiasa diberikan cahaya keimanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini tanggal 3 Muharram, bulan yang istimewa, yang menandakan awal tahun Hijriyah. Sekarang tahun 1445 Hijriyah. Dan bulan Muharram adalah di antara bulan-bulan yang istimewa, termasuk bulan-bulan haram, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan bulan-bulan tersebut. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya ada 12 bulan kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan ada 4 bulan yang dikatakan bulan haram, dan di antara 4 bulan tersebut adalah bulan Muharram. Bulan Muharram ayuhal ikhwah, di antara bulan-bulan yang istimewa. Dalam riwayat An-Nasa'i, Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam pernah ditanya, wa ayyu syahrin afdal, bulan apa yang terbaik? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, syahrul ladzi taqulunahu Muharram, bulan yang kalian sebut-sebut bulan tersebut dengan nama Muharram. Bulan Muharram juga disebut dengan Syahrullah. Dalam sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Syahrullahil Muharram, bulannya Allah, bulan Muharram. Dan ini menunjukkan kepada kita akan besarnya keistimewaan dari bulan Muharram. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam pernah mengatakan tentang bulan Muharram bahwasanya sebaik-baiknya puasa setelah puasa Ramadan, puasa di bulan Muharram, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara puasa terbaik di bulan Muharram adalah puasa di tanggal 10 Muharram, yaitu puasa Ashura. Puasa Ashura, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah mengatakan, "Kana yaum Ashura yasumuhu Quraisyun fil jahiliyah." Hari Ashura itu adalah hari yang biasa orang-orang Quraisy ini berpuasa. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu. Begitu juga Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam, beliau pun berpuasa di tanggal 10 Muharram. Falamma qadimal Madinata samah, dan saat Rasul datang ke Madinah pun Rasul berpuasa. Wa amara bisiyami, dan memerintahkan masyarakat kaum muslimin untuk berpuasa pada hari tersebut. Namun ada sebuah pemandangan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam lihat di 10 Muharram. Saat Rasul berada di kota Madinah, Rasul melihat bahwa di 10 Muharram orang-orang Yahudi juga berpuasa. Sampai Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, "Mahadza?" yakni hari apa yang kalian berpuasa di sini? Mereka mengatakan, "Hadza yaumun salih." Ini adalah hari baik, kata mereka orang Yahudi. Kenapa hari baik? Hadza yaumun najjallahu bani Israil min aduwwihim fasamahu Musa syukran.
Bani Israel atau Yahudi mengatakan hari ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel dan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Fasamah, maka Musa berpuasa tanda syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak bersyukur akan selamatnya Musa dan orang-orang yang beriman dibanding kalian orang-orang Yahudi. Maka setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seluruh kaum muslimin untuk berpuasa di hari Asyura. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari Asyura di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam dari kejaran Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Qasas. Allah mengatakan, "Natlu 'alaika min naba'i Musa wa Fir'aun bil haqqi liqaumin yu'minun." Kami ceritakan, kata Allah, tentang kabar Musa dan Fir'aun kepada orang-orang yang beriman. Inna Fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatun minhum yudhabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi, menjadikan penduduknya berpecah belah dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka, membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Hingga akhirnya jemaah, permusuhan antara Nabi Musa alaihi salam dengan Fir'aun dan bala tentaranya. Nabi Musa, ada Bani Israel yang beriman dengan Nabi Musa alaihissalam. Permusuhan ini begitu kuat. Fir'aun dengan segala kekuasaannya, kerajaannya, kekuatannya, sampai mengatakan wa ana rabbukumul a'la, sayalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Fir'aun tidak rela, tidak ridha kalau di antara masyarakatnya ada yang beribadah kepada selain Fir'aun. Permusuhan ini begitu besar. Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyadarkan manusia bahwa ibadah hanya diberikan kepada Allah Jalla wa ala, hingga di hari di mana Bani Israel dan Nabi Musa alaihi salam menempati suatu kampung, yang kampung tersebut telah direncanakan akan dihancurkan, diporak-porandakan oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Namun Allah Subhanahu wa taala mewahyukan di malam harinya kepada Nabi Musa alaihi salam, "Walaqad auhayna ila Musa an asri bi'ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa la takhafu darakan wa la takhsha." Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, malam hari ini pergilah kamu dan seluruh Bani Israel meninggalkan kota Mesir. Janganlah engkau takut tersusul oleh Fir'aun, dan janganlah engkau takut akan tertangkap atau tenggelam." Akhirnya Bani Israel beserta Nabi Musa di malam hari yang sunyi, yang gelap, mereka keluar meninggalkan kota Mesir. Karena Allah mengabarkan bahwa Fir'aun akan menyerang mereka di pagi hari. Namun rencana Bani Israel ini bocor, terdengar sampai telinganya Fir'aun. Hingga di pagi harinya Fir'aun langsung memasang strategi-strategi kuat. Fa'arsala Fir'auna fil madaini hasyirin. Fir'aun ini mengumpulkan bala tentaranya dari berbagai macam kotanya, dikumpulkan di satu tempat oleh Fir'aun, lalu mengatakan, "Inna haula'i lasyirzimatun qalilun." Sesungguhnya Musa dan kaum Bani Israel merupakan kaum yang jumlahnya sangat sedikit. "Wa innahum lana laghaidhun." Namun mereka benar-benar membuat kami marah. "Wa inna lajami'un hadirun." Dan sesungguhnya kami sangat waspada dengan gerak-gerik mereka. Akhirnya Fir'aun di pagi harinya mereka keluar mengejar Fir'aun dan mengejar Musa dan seluruh Bani Israel. Fa akhrajnahum min jannatin wa uyun wa kunuzin wa maqamin karim kadzalika awrathnaha Bani Israel. Allah mengatakan, dan begitulah kata Allah, kami coba mengeluarkan Fir'aun dari taman-tamannya, dari kebun-kebunnya, dari kesenangan-kesenangannya, dari kerajaan-kerajaannya. Allah jadikan Fir'aun itu meninggalkan kerajaan tersebut karena kerajaan tersebut akan diwariskan kepada Bani Israel, yaitu Nabi Sulaiman alaihi salam. Fir'aun merasa bahwa perjalanannya di pagi hari itu adalah perjalanan kemenangan, namun sesungguhnya perjalanan itu adalah perjalanan kebinasaan untuk Fir'aun dan bala tentaranya.
Sampai akhirnya fa'atba'uhum musyriqin, Fir'aun dan bala tentaranya mampu hampir-hampir menyusul Bani Israel. Maka di situ Bani Israel melihat bahwa di hadapan mereka sudah ada bala tentara Fir'aun dan di belakang mereka ada Laut Merah. Disitulah mereka mengatakan, falamma taral jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Maka begitu Bani Israel melihat di hadapan mereka ada Fir'aun dan bala tentaranya, kepulan debunya, suara kudanya, mereka mengatakan inna lamudrakun, pasti mati kita hari ini. Kita akan tersusul oleh tentara Fir'aun. Kita tidak mungkin menyeberangi lautan yang begitu luasnya. Kita akan mati di sini. Namun Nabi Musa alaihissalam, beliau tampil sebagai pemimpin yang begitu memberikan energi besar kepada masyarakatnya, kepada bawahan-bawahannya. Nabi Musa mengatakan, qala kalla, tidak akan, kata Nabi Musa, tidak akan Allah menjadikan Fir'aun mampu menangkap kita semua. Inna ma'i rabbi sayahdin, sesungguhnya Allah bersama saya, Allah akan memberikan jalan kepada saya. Nabi Musa alaihissalam diberikan wahyu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'auhayna ila Musa an adrib bi'asakal bahr. Allah berfirman kepada Musa, wahai Musa, pukullah tongkatmu ke laut. Maka Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut. Fanfalaqa fakana kullu firqin katawdil azim. Maka laut pun terbelah menjadi 12 jalur. Setiap ombak-ombaknya berhenti seakan-akan gunung-gunung yang kuat. Maka setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Musa dan Bani Israel untuk menyeberangi lautan yang sekarang kering, tidak ada air sedikit pun di jalur-jalur tersebut. Sampai akhirnya mereka sampai ke tepi. Disitulah Fir'aun melihat dan bala tentaranya bagaimana besarnya mukjizat Allah subhanahu wa ta'ala. Namun jemaah, sebesar apapun yang dilihat Fir'aun tidak menjadikan Fir'aun sadar. Fir'aun justru melihat bahwa laut itu dibukakan untuk dirinya. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam yang sudah sampai dengan Bani Israel, Nabi Musa ingin sekali memukulkan tongkatnya kembali agar laut kembali tertutup. Namun apa kata Allah? Watruk, biarkan wahai Musa. Watrukil bahra rahwa, biarkan laut itu terbuka wahai Musa. Maka Fir'aun dan bala tentaranya pun masuk menyeberangi lautan dengan begitu sombong dan angkuhnya. Setelah Fir'aun dan bala tentaranya berada di tengah-tengah perjalanan, baru Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan laut untuk kembali tertutup. Disitulah habis Fir'aun dan bala tentaranya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa azlafna thumma al-akharin wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in. Kami selamatkan Musa dan orang-orang yang bersama Nabi Musa. Thumma aghraqna al-akharin. Kami tenggelamkan yang lain selain Nabi Musa alaihi salam. Di situ juga Fir'aun baru mengatakan, amantu, aku beriman, kata Fir'aun. Saat mereka mulai ditenggelamkan oleh Allah, Fir'aun mengatakan amantu billadzi la ilaha alladzi dengan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel, wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang muslim, kata Fir'aun. Apakah taubat Fir'aun diterima? Tidak. Allah langsung menjawab mengatakan, al-an laqad asaita qablu. Sekarang kamu baru mengatakan wahai Fir'aun kamu beriman, sedangkan dulu kamu bermaksiat kepada Allah. Maka hari itu jemaah sekalian, terselamatkanlah Nabi Musa dan Bani Israel. Tenggelamnya Fir'aun dan bala tentaranya, hal itu terjadi di 10 Muharram, di hari Ashura. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahil azizil ghaffar, al-wahidul qahhar, wassalatu wassalam ala nabiyyina Mustafal Mukhtar wa ala alihi al-adhar wa ashabihi al-abrar. Amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
tenggelamnya Fir'aun dan selamatnya Nabi Musa adalah sebuah sejarah yang begitu indah untuk kalangan Yahudi. Namun mereka bukan yang berhak untuk bersyukur akan keselamatan Nabi Musa. Kita lebih berhak untuk mengistimewakan hari tersebut. Kita lebih berhak bersyukur karena Nabi Musa jauh lebih sayang kepada umat Nabi Muhammad dibanding para Yahudi tersebut. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa Nabi Musa. Allah selamatkan Nabi Musa karena tawakalnya yang begitu tinggi. Allah selamatkan Nabi Musa dan Bani Israel karena optimis dan husnudzannya Nabi Musa kepada Allah. Ini pelajaran besar untuk setiap kita laki-laki, pemimpin. Mau jadi pemimpin di dalam rumah saja, sebagai ayah atau suami, atau sebagai kakak, atau sebagai anak, atau pemimpin perusahaan, atau pemimpin masyarakat. Contohlah Nabi Musa alaihissalam. Saat seluruh bawahannya itu panik dan bingung, dia justru tampil menjadi orang yang paling tawakal kepada Allah. Kalla innahu ma'iyya Rabbi sayahdin. Tidak akan Fir'aun mengejar kita. Inna ma'iyya Rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersama saya itu ada Allah. Allah yang akan memberikan jalan. Lihat bagaimana keyakinan seorang pemimpin, husnudzon seorang pemimpin terhadap Allah, tawakal seorang pemimpin terhadap Allah, menyelamatkan dirinya dan seluruh bawahan-bawahannya. Ini pelajaran besar jemaah sekalian. Ini yang menjadikan orang-orang Yahudi tu'azzimu atau memuliakan hari Asyura, karena di situ banyak pelajaran yang akan didapatkan oleh mereka. Disitulah Rasulullah SAW juga berpuasa. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang puasa hari Asyura. Rasulullah SAW bersabda, yukaffiru sanatal madiyah. Puasa di hari Asyura itu mampu menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Rasulullah SAW ditanya atau mengatakan, lau baqitu ila qabil asumanna tasi'. Kalau saya masih hidup tahun depan, saya akan berpuasa di tanggal 9-nya dan di tanggal 10-nya, Tasu'a dan Asyura. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 7 hari kurang lebih mulai dari hari ini itu adalah hari Tasu'a lalu hari Asyura. Maka kita diperintahkan untuk banyak atau untuk berpuasa demi mengingat kembali dan bersyukur tentang ditolongnya Nabi Musa alaihi salam dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita tentang sebuah perintah yang Allah mulai dengan dirinya sendiri kemudian para malaikatnya, yaitu bersalawat kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla 'alayya salatan wahidah sallallahu 'alaiha biha 'ashra. Siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, niscaya Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Fallahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibu da'wat ya qadhi al hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتي نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا ربنا يا كريم. Jadikanlah kami orang-orang yang selalu bertawakal kepadamu. Ya Allah ya Karim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Jadikanlah kami orang-orang yang selalu optimis kepadamu. Jadikanlah kami ya Rabbana ya Karim, ya Rahmanu ya Rahim. Jadikanlah kami sebagai orang-orang yang selalu husnudzan kepadamu, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا
'anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allah